Romania, pertama Swedia, Ya. ke Romania, Oh. terus ke Saudi. Ya. Itu yang dihadapin culture shocknya itu gimana Bang? Lebih parah di Saudi atau di tempat lain? Ada orang bakal nggak suka. Saya harus jawab jujur ya. Itu lebih baik jujur. Kan masukan buat yang pengen seperti Bang Satria sebagai jamaah umroh backpacker. Ya paling parah ya Saudi. Masalah antusias. Oke, welcome back to my channel Karyan Survivor. Kali ini saya berada di area Masjid Kuba. Sekarang saya bersama Bang Satria Ponde. Sekarang waktunya istirahat habis keliling-keliling dan waktunya juga tanya jawab. Pengen nanya sesuatu untuk hal-hal yang pribadi dari Bang Satria karena beliau adalah seorang YouTuber dan traveler dari Indonesia tapi berdomisili di Inggris sebagai diaspora Indonesia, bekerja di sana ya. Jadi untuk pertama saya mau bertanya kenapa sampai Inggris Bang? Tujuan utamanya dulu mau ngapain di sana? Ya mau kerja sih. Memang dari dulu saya pengen ke Inggris. Saya kan supporter Liverpool FC. Oh, Masya Allah, that's why. Ya, jadi saya dulu pernah bermimpi pengen ke Inggris, pengen ke Liverpool. Saya suka film Titanic juga. Masya Allah. Baru-baru nonton film Barat ya kan. Oh, Jadi berkesan banget. Oh. Ya, jadi saya ke Jerman dulu. Habis di Jerman saya kumpulin uang dan akhirnya saya hijrah ke Inggris. dengan visa apa Bang? Awalnya itu bisa sekolah, bisa kursus. Oh, visa kursus. Jadi dulu itu kan kita kan tahu apa ya, Bang Aryan juga kalau di negara itu aturannya bisa berubah-ubah. Oh, ya kan? Dulu begini, sekarang begini. Kalau dulu sih lumayan mudah. Jadi kita udah ada jaminan, terus kita udah dapat sekolah, kita bisa ke sana. Kita bisa kerja, habis itu bisa nyambung-nyambung. Dan dulu di Inggris itu kalau kita udah 5 tahun di sana, kita udah bisa apply untuk PR. Sekarang nggak tahu apa bisa atau enggak. Kalau dulu yang sebagai jaminan keluarga atau Saya sendiri uang. Iya, uang. Selain uang ada keluarga atau apa? Nggak ada. Cukup uang, Cukup jaminannya. uang. Kalau ada keluarga sih bagus, tapi kalau uang kita cukup sih bisa juga. Selama kita bisa membiayai diri kita, nggak masalah. Jadi berawal dari seorang supporter itu yang membuat sebagai bahan bakar untuk semangat pergi ke sana Bang. Tapi enggak itu enggak utamanya. Sebagian sih. kecil itu kenapa saya senang Inggris kayak gitu ya. Intinya kemanapun saya pergi pastilah kita cari uang ya kan. Benar. Dimana uangnya gede. Ya enggak. Seperti ada peluang. Terus ini sebagai orang pendatang ke sana, culture shocknya apa Bang yang pertama ke sana? Di mana? Di Inggris. Di Inggris. Saya kan udah 2 tahun dulu di Jerman, di Eropa. Jadi kalau Inggris spesifik sih saya udah tahu bakal apa namanya itu bakal seperti apa gitu. Tapi ya namanya kita orang Indonesia, kita kan mempunyai budaya kita sendiri. Jadi budaya kita itu kan diterima. Kalau sepanjang perjalanan saya, selama saya menerapkan budaya Indonesia, kemanapun saya pergi saya diterima. Tapi belum tentu budaya orang itu kita bisa terima. Benar. Cuman kita ya itu tadi, kita menghargai aja. Kita menghargai mereka kalau selagi kita nggak melewati batas. Kalau saya sebagai orang Muslim nggak melewati batas dari keimanan saya, ya saya oke aja.
Jadi selama di sana juga mendapatkan rasis atau enggak Bang dari orang-orang pribuminya? Mungkin sebagian kecil ya. Eh, Orang-orang yang tidak berpendidikan mungkin. Yang kan kita yang pendatang, antara mereka juga mereka mempunyai apa namanya itu, seperti diskriminasi atau bias kayak gitulah ya. Di mana aja sih kalau menurut saya akan ada rasis, akan ada itu, karena tidak semua orang bisa menghargai perbedaan. Makanya saya salah satu orang yang menurut saya sih ya memang menghargai perbedaan. Saya senang kalau ada perbedaan. Benar, seperti saya yang lihat di YouTube-nya beliau, dia adalah orang yang humble dengan siapapun dan dimanapun gitu. Makanya banyak teman di sana gitu, ya kan? Iya, terus ini apa namanya? Yang perlu ketahui buat subscriber yang survivor, beliau ini di Inggris bukan kaleng-kaleng, dia sudah memiliki tempat tinggal sendiri sampai segitunya, seorang pendatang. Itu ceritanya gimana Bang sampai punya itu? Itu kan rencananya saya kan mau bawa keluarga, mau bawa mak dulu sebelum beliau meninggal, terus Sudah mau meninggal. udah 2019 sebelum pandemi. Nah terus mau kalau nikah mau bawa istri, jadi ya daripada ngekos segala macam kan. Jadi ya kalau kita punya rumah sendiri kan lagi tenang, ya kan? Biaya berkurang, kita nyaman, keluarga nyaman juga. Oke, ketika ngambil rumah itu dengan sistem kredit atau cash Bang? Kredit Kredit. Iya, Untuk berapa tahun? dari 15 sampai 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Iya. Sekarang Sekarang udah 5 tahunan ya. jadi tetap masih Cuman ini kalau kita banyak bayarnya tiap bulan ya cepat. jadi sistemnya bukan per bulan di target sekian, Ya ada minimalnya ada. minimalnya ada. Minimal kalau saya itu 7 juta sebulan, tapi kalau saya bayar 10 juta atau 15 juta jadi semakin cepat. Lah sekarang kan rumah itu karena Bang Satria itu berinisiatif untuk keliling dunia, jadi rumah itu disewakan, bisa menutupin setoran itu enggak? Ya alhamdulillah. Malah lebih. Tuh kan, jadi Jadi dia harus ada sistemnya bagus ya. Itu masih dalam Orang masa Padang. otaknya seperti orang China, orang Padang. Saya tahu karena saya dulu merantau di Jakarta. Persatuannya kuat, masya Allah. Pokoknya dimanapun orang Padang seperti orang Cina. Dari bisnis, dari pokoknya smart people. Oke, kita saya mau tanya culture shock waktu di Saudi Arabia. Perbedaannya waktu mulai keliling dunia, dari mulai pertama ke Swedia, Germania, dan juga yang ke Rumania. Pertama Swedia, ke Rumania, terus ke Saudi. Ya. Itu yang dihadapin culture shocknya itu gimana Bang? Lebih parah di Saudi atau di tempat lain? Ada orang bakal nggak suka, saya harus jawab jujur ya. Itu lebih baik jujur kan, masukan buat yang pengen seperti Bang Satria sebagai jamaah umroh backpacker. Ya paling parah ya Saudi. Mohon maaf guys, saya Muslim tapi saya Muslim berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan Arab. Oke. Jadi saya semua yang saya lakukan, sikap saya itu berdasarkan sikap yang ada, yang dijelaskan oleh Al-Quran. Tapi kalau berdasarkan budaya Arab saya belum tentu setuju. Hebatnya berbeda ya Bang, hebat orang Saudi dan orang Eropa gitu. Iya, di sini lumayan. Di sini kayaknya di suatu tempat atau orang-orang tertentu sangat pintar sekali, tapi masih banyak orang-orang lokal itu masih keterbelakangan cara pola perilaku mereka. Malahan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam juga. Saya mohon maaf.
Tapi memang berdasarkan pengalaman saya memang seperti itu. Di sini orang suka nyibul. Jadi perlu saya jelaskan sedikit, Bang Satria ini termasuk orang yang banyakan menemui orang-orang yang orang biasa, bukan dari orang yang berpendidikan, karena dia kan seorang traveler, utamanya dia untuk naik transportasi itu servis itu kebanyakan orang-orang yang di bawah ekonominya gitu. Jadi ya, tapi mereka bagian dari Arab Saudi juga. iya benar. Jadi saya itu lebih ke tempat-tempat yang saya pikir juga sisi lain dari Arab Saudi. Jadi kalau saya di Riyadh atau di daerah lain mungkin beda lagi ya. Benar. Tapi semuanya tetap lingkungan Arab Saudi. Jadi ini sisi lain dari pengalaman saya. Gitu. Yang satu hal yang saya suka dari orang sini adalah mereka kalau bantu ya mereka bantu gitu. Benar. Jadi mereka itu kalau lu kesusahan mereka mau membantu. Udah pernah ngerasakan? Pernah waktu di hotel misalnya, gini loh, sistemnya sistem liar di sini. Jadi mereka kok di sistem liar itu kadang ada yang menguntungkan, ada yang dirugikan ya kan, kalau sistem liar. Jadi kayak saya mau pindah kamar, saya bilang sama mereka, kalau di tempat lain mungkin bayar, kalau mereka oke lah, kayak gampangan gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau yang mafianya saya nggak bisa bedain mana yang mafia, mana yang enggak di sini. Kalau di Brazil saya tahu mana orang yang mafia, yang enggak. Tentara gitu. Dari apanya? Biasanya kan dari apakah itu dari cara mereka berbicara, pakaiannya atau transportasinya. Itu kan kita bisa lihat, oh no, ini mafia nih. Tapi kalau di sini enggak. Semua pakaiannya kayak kiai. Sama. Iya kan? Mereka kayak kiai semua, malahan orang tua malah di sini berjambang, udah kayak kayak malaikat kalau saya. Tapi ternyata saya dikibulin. Ibaratnya nggak sesuai dengan covernya gitu kan? Ya, don't judge ya the book by the cover. Benar sekali di sini. Kita nggak tahu. Oke, itulah penjelasan dari Pak Satria. Tapi juga satu lagi di sini servis dari pelayanan di sini kurang juga. Paling saya udah keliling mungkin udah 70 negara ya. Arab Saudi paling terburuk sampai sekarang ini. Bukan 7, tapi 70. Ya. Kenapa saya bilang terburuk? Karena saya ngerti juga karena banyak yang bekerja di sini adalah laki-laki. Benar-benar. So mungkin beberapa tahun yang lewat udah diumumkan kalau perempuan udah mulai kerja. Iya, ini ya. Sekarang seperti yang di sekeliling sini nih ada toko-toko seperti ini. Kita boleh pakai video. Ini adalah taman ini sebenarnya udah mulai ada pelayan-pelayan wanitanya juga, Bang. Iya, itu kita nggak bisa ingkari bahwa Mother Nature itu, perempuan itu mempunyai secara naturalnya mempunyai jiwa peduli lebih dari laki-laki sebenarnya. Iya. Kalau benar. Kalau perempuan sebenarnya kalau dia yang udah tidak semuanya, tapi memang mereka mempunyai natural. Dia welcome gitu. Ya, mempunyai kepedulian yang lebih. Jadi di hotel atau dimanapun saya belanja, saya lihat semuanya laki-laki dan itu bawaannya tegang. Bawaannya itu ya kalau nggak mau ayo berantem kayak gitu loh. kayak gitu. Itu yang udah dirasakan Bang Satria di Saudi Arabia. Kenapa saya bilang gitu? Karena bukan karena satu pengalaman aja, itu dari Jeddah, Mekah dan Medina saya stay di hotel semuanya sama. Makanya itu saya berani berpendapat bahwa pelayanan di sini paling bawah yang pernah saya rasakan. Itu bukan karena orangnya, tapi mereka secara ya belum trainingnya ya kan. Tapi laki-laki pun kalau di training bagus bisa bagus. Cuman di sini kan kekurangan perempuan sebagai pelayan. Oke, setelah penjelasan lagi ya. Ini ada pertanyaan lain. Ini alat transportasi, Bang. Ini gimana menurut sampean yang susahnya mencari taksi
di waktu-waktu tertentu nggak bisa jalan langsung, nunggu beberapa waktu, pokoknya gimana nih? Yang Ya, udah ngerasain selama beberapa hari di Saudi Arabia. challenging banget, Challenging adventure banget. banget. Perbedaannya di negara lain sama di sini, beda jauh apa beda dekat? Jauh banget. Jauh banget. Saya mending di Sumatera Barat kalau dari transportasi benar. Eh, Lebih mudah, atau mungkin di Thailand, di Vietnam semuanya lebih mudah. Kalau di Indonesia bisa numpang ke truk, di sini nggak bisa. Sorry. Ya, memang challenging banget karena Oh. mereka nggak jelas apa namanya itu transportasi Umum yang apa namanya itu jalur-jalur. uh, Mereka nggak menyediakan bus sesuai jalur atau apa. Biasanya di negara yang sulit transportasi umum pun kita bisa jalan beberapa 100 atau 200 meter, kita nunggu mungkin setengah jam, kita tahu schedule-nya mau kemana, it's okay. Jadi kita bisa planning. Kalau Terus? ini memang buta, nggak ada sama sekali. terus di tempat lain mah mungkin antar desa ya bang, bukan antar provinsi. Benar. Iya, antar daerah-daerah aja gitu. Di sini Apalagi antar kalau provinsi. Kalau itu sini. dia. Jadi ini cuma ada antara provinsi aja. Dia itu yang transportasinya, dan juga taksi itu taksi umum yang bersertifikat itu lebih kalah dengan taksi yang abal-abal ya bang. Di sini. Itu cuma di Madinah dan Jeddah aja, tapi di Mekah ada transportasi sih. Banyak di Jeddah, banyak juga. Oh, ada. Seperti itulah penjelasan tentang transportasi di Arab Saudi dari penjelasan dari seorang traveler ya yang datang ke Saudi Arabia. Dan yang terakhir ini saya mau tanya, rekomendasi enggak bang jadi jamaah umroh backpacker di sini? Saya mencoba pengalaman seperti saya mau bisa embrace. Kalau saya kan enjoy dengan benar, saya ada yang ngibulin ini, tapi saya enjoy. Saya ada cerita yang akan saya ceritakan. Jadi saya lebih mengenal jauh tentang Arab Saudi. Orang-orang mungkin banyak di sana yang nggak tahu. Ada orang-orang yang nyuruh saya untuk pindah ke sini, ya kan. Jadi mereka mungkin nggak tahu sisi lain dari Arab Saudi. Jadi kalau kalian mau traveler, mau main di Arab Saudi, mending grup atau ikut tour. Jadi memang tour paling aman, jadi kalian bisa enjoy ibadahnya. Benar, karena sudah ada tour guide-nya ya. Kalau dari traveler Ya, kita fokus dengan termanage. ibadah ya, termanage, ada jadwal tersendiri. Kalau Bang Satria Ponde ini ibaratnya mandiri, kalau nggak ada seseorang yang mengarahkan dari jauh bakalan kesasar ya Bang. Ya bisa jadi kesasar juga. Tapi saya suka nyasar juga bang. Karena itu satu Inilah bagian seorang dari- survivor sejati. Iya, saya senang kalau kesasar. Jadi saya bisa menikmati suatu hal yang baru. Dan bisa diceritakan ke Iya, semua. intinya kalau kalian nggak seperti saya jangan ikutin. Tapi kalau kalian ikut seperti saya orangnya ya nggak masalah sih. Harus punya experience dulu ya Bang, Iyalah. untuk semua itu gitu. Oke, demikian bincang-bincang dengan Bang Satria Ponde yang sekarang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Tepatnya saya berada di Masjid Quba. Asik sekali hari ini bertemu dengan Bang Satria Ponde. Sayang sekali hari ini adalah detik-detik terakhir untuk kita bisa menikmati kebersamaan di kota Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih Bang Rian. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kesalahan, kekurangan selama di kota Madinah Al-Munawwarah. Saya sebagai tour guide pribadinya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya Allah, pantasan orang pakai cadar di sini. Ini aja baru ini udah berdebu. Oh iya. Pantasan orang pakai cadar. Oh iya, ini itulah banyak debu banget ya, benar, karena ini adalah negara padang pasir ya. Oke, sekian perbincangan saya dengan Bang Satria Ponde, seorang YouTuber dan juga traveler dari Inggris, asal dari Indonesia, diaspora Indonesia yang berdomisili di Inggris, mempunyai tempat tinggal di sana, sekarang sedang berkeliling dunia. Saya doakan untuk Bang Satria semoga dilancarkan dalam perjalanannya, dimudahkan dari segala urusannya. Semoga pokoknya the best untuk Bang Satria, sukses selalu, pokoknya best buat semua juga ya. Mari kita doakan Bang Satria semoga sukses. Begitu juga Bang. Amin. Masyaallah. Terima kasih, thank you sudah hadir di kota Madinah Al-Munawwarah.
Oke. Demikian video vlog kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan sebuah wawasan untuk para subscriber dan viewersku yang tercinta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar Kang Rian Survivor tambah semangat lagi membuat video vlognya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.